Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa'lam anna minal ahkamil lati yaghfulu anha. Ketahui olehmu bahwa di antara hukum yang yughfalu anha, dilupakan orang dari hukum ini, wayam bagi tanbihu alaiha, dan selayaknya sepantasnya memberitahu atas hukum tersebut. Apa hukum yang banyak dilupakan orang dan sebaiknya kita beritahu kepada orang-orang yang tidak mengetahui, yaitu wujubul mut'ah, wajibnya mut'ah. Wajib mut'ah. Ini ku jelaskan dulu. Mut'ah di sini bukan berarti nama dari sebuah perkawinan, bukan. Bukan. Karena apa? Karena ada perkawinan banai yang disebut dengan perkawinan mut'ah. Lah, ada perkawinan mut'ah atau pernikahan mut'ah. Nang kayak apa perkawinan mut'ah itu atau nikah mut'ah itu? Tidak lain adalah pernikahan dengan ketentuan waktu. Perkawinan mut'ah atau nikah mut'ah itu adalah pernikahan yang diikat dengan waktu. Itu kawin mut'ah. Contoh, diikat waktunya itu di dalam akad nikah. Ujar nang wali banai, aku nikahkan engkau, wahai Salahuddin bin Amruddin. Engkau aku nikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Fatmah binti Basrah, yang mana wali bapaknya sendiri berwakil kepadaku dengan pernikahan selama 3 bulan dengan mahar 50 juta. Ujar laki-lakinya, aku terima menikahi anak sampian selama 3 bulan dengan mahar 50 juta. Sah. Itu nikah mut'ah ngaranna. Nikah yang ditentukan waktu pernikahannya itu 3 bulan aja, atau setahun atau seapa. Lalu timbul pertanyaan hukum, bolehkah nikah mut'ah itu? Dulu boleh. Kadang-kadang dulu boleh. Di zaman apa? Di zaman Rasul. Di zaman Khalifah Abu Bakar masih boleh. Masih boleh. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an lalu dilarang. Nah, dari inilah pembicaraan terjadi dalam kalangan ulama. Kalangan ulama, ujar ulama Sunni termasuk kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, nikah mut'ah, nikah kontrak, kalau bahasa umumnya nikah kontrak haram, tidak boleh, karena sudah dibubarkan atau dilarang
oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan keterangannya begini. Maka jadilah perdebatan panjang. Oleh para ulama Syiah, apakah itu Syiah Imamiyah, apakah Syiah Rafidiyah, Syiah Ibadiyah, Syiah Karmatiyah, kemudian Syiah yang lain, mereka mengatakan bahwa zawazul mut'ah, perkawinan mut'ah itu, nikah mut'ah itu halal asal mencukupi syarat. Gitu Nah, lah paham sudah pengertian membedakan. Maksudnya dikira ini nikah mut'ah kada jika. Ini mut'ah lain nikah mut'ah. Lain. Terus apa yang dimaksud wajib mut'ah di sini? Nah, wahia malun yajibu ala zauji dab'uhu li imra'atin mufarakatin lam yajib laha nisfu nahrin faqat. Mut'ah atau bayar mut'ah itu ialah malun, harta, pemberian. Ini malun, pemberian harta berupa duit. Yajibu ala zauji, yang wajib atas seorang suami. Dab'uhu, menyerahkan uang itu. Kepada siapa si suami ini menyerahkan? Li imra'atin mufarakatin, kepada istri, perempuan tuh istrinya yang dicerainya. Paham Jik? Setiap bini-bini yang ditalak oleh seorang suami, setiap perempuan yang diceraikan suaminya, maka si suaminya itu wajib bayar mut'ah. Wajib bayar mut'ah. Dan ini banyak dilupakan orang. Kita nang tahu, beritahu. Berapa yang dikeluarkan? Dikeluarkan semampu kebutuhannya. Kenapa? Selama dia iddah. Taruhlah ini bini-bini ongkos sehari 50.000, berarti sebulan tangah 2 juta. Maka berilah mut'ah 5 juta atau 6 juta. Supaya apa? Ungkosnya selama iddah. Ini yang disebut mut'ah. Ini wajib. Kamu boleh babini sudah berduit atau apa? Duit kedua duit kamu. Lalu kamu menceraikan istri. Maka bini na ikam cerai ini wajib ikam berikan harta. Berupa duitkah apakah? Untuk memenuhi kebutuhannya selama iddah. Paham sudah Din? Paham mut'ah? Ini ngatakan yughfalu anha. Banyak dilupakan orang. Dan ini hukumnya wajib. Wajib fikih. Kalau wajib fikih, mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Dia diberi pahala melakukan, berdosa, dan dituntut, disiksa kalau dia tidak melakukan.
Kita emosional benar. Begitu sarak, jangan ndak memberi mut'ah. Nang ada, ambil aja HP aja. Kada boleh. Jangan. Harus diberi. Harus diberi. Nah, pemberiannya itu biasanya tergantung si suami. Berapa dulu kemampuannya. Kalau lewat pengadilan agama, mungkin pengadilan agama menanyakan kepada si suami, kamu bayar mut'ah untuk istrimu yang dicerai. Kata laki-laki ini, wahai Tuan Hakim, berapa yang aku harus keluarkan? Kamu mampunya berapa? Sesuaikan dengan kebutuhan hidup. Umpamanya ulun sanggup aja 3 juta sebulan, ya sudah. Kalau 3 juta sebulan, dihitung masa iddahnya salah satu quru, 3 kali suci 3 kali haid, maka beri 10 juta berlebih. Beri 10 juta. Kalau di pengadilan agama biasanya benai, kalau sampai ke ini setelah memberi mut'ah dia menerima sigil, sertifikat, apa? Sertifikat tanda janda. Sertifikat jandanya. Apa artinya? Surat perceraian, sertifikat janda lah. Bisa. Cuma waktu itu juga si suami memberikan uang mut'ah. Paham, Wan? Hah? Paham? Iya, jangan seunggut-unggut aja. Paham, Wan? Dikit. Kamar paham, Wan? Paham. Min paham, Min? Oh, paham. Dah, perhatikanlah. Lam yajib laha nisfu mahrin fakat, tapi perempuan yang tidak wajib baginya separuh mahar. Lamun bini-bini nang kada suah ditembak, kada usah mut'ah. Paham lah? Paham, Din? Nah, bian kanat mau taatan. Contohnya, ya pernah diwatta. Mujur aku 2 hari kawin cerai, memberi mut'ah lah. Iya, soalnya dulu banyak kayu udah aja. Udah sekali aja dibayar mut'ah. Bian kanat mau taatan wajabalaha, yang wajib baginya menyerahkan kullal mahri bagi perempuan itu, au mufawwadatan lam yajib laha syai'un minal mahri. Nah, habis. Kemudian wa innama tajibul mut'ah, hanya saja wajib mut'ah itu, wajib memberikan harta kepada istri yang dicerai sesuai kebutuhannya selama masa iddah, ingkanat spul kartu la bisa babiha. Lagi ini kaitannya, ingkanatil furqatu, jika adalah perceraiannya itu bukan sebab perempuannya. Bahasa orang sekarang, kalau perceraiannya itu bukan bini-bininya yang menuntut, tapi laki-lakinya yang menuntut cerai. Ini yang wajib mut'ah. Kalau bini-bininya yang menuntut cerai, maka kada wajib mut'ah. Kayak lagi lah garisannya lah. Wa innama tajibul mut'atu, hanya saja wajib membayar mut'ah itu ingkanatil furqatu, jika adalah perceraiannya itu la bisa babiha, bukan dengan sebab perempuannya.
Bahasa kita bukan bukan lakinya nang menggugat, tapi ya istrinya nang menggugat, maka kada bayar mut'ah. Kalau istrinya yang menggugat, kada bayar mut'ah. Tapi kalau suaminya yang menggugat, bayar mut'ah. Bayar mut'ah. Wala bisababihuma, dan tidak juga dengan sebab keduanya. Wala bisababi milkihi laha. Dan tidak juga dengan sebab milik bagi perempuan itu. Wala bisababi mautin lahuma, dan bukan dengan sebab kematian. Mencerainya cerai mati, kada bemut'ah, jika kada bemut'ah, auli ahadihima, atau salah mati berdua makinannya auli ahadihima, atau salah satu mati keduanya, ngarannya furqah lil maut, kan gitu. Cerai mati, mencerai mati kada bayar mut'ah. Kata lakihi, seperti mentalak dia akan istrinya, bukan tuntutan istrinya, tapi karena memang dia yang mencerai. Ikam sudah kada katuju lawan bini, aku cerai aja, bayar mut'ah. Mau cerainya di pengadilan ataupun di luar pengadilan. Kalau perceraiannya dari suaminya, bayar mut'ah. Pak Islamihi, Islamnya laki-lakinya, kan cerai toh, bayari mut'ah. Waridatihi, dia murtad, wali'anihi, atau melakukan li'an. Dalam bahasa fikih dia meli'an istrinya. Bikhilafi ma iza wajabalaha nisful mahri. Beda apabila wajib bagi perempuan itu menyerahkan separuh mahar, berarti kada pernah diwata. Wa bikhilafi ma iza kanat furqatu bisababiha. Berbeda apabila perceraiannya itu dengan sebab istrinya ka islamiha, seperti inya nang Islam, waridatiha, seperti ia yang murtad, wa milkiha, seperti milik wa milkiha, dan menguasainya ia lahu bagi lakinya, wa pashiha, bini-bininya nang mempasah bi aibihi, dengan aib suaminya, wa pashihi, atau mempasah suaminya bi aibiha, dengan aib istrinya, au bisa babihima, atau dengan sebab dua-duanya sepakat bercerai, kain irtadda ma'an, seperti murtad berdua, au sababan ma'an, atau menjadi sebab kedua-duanya, au kanat bisababi milkihi laha, atau dengan adalah sebab memiliki ia bagi perempuan itu, au bimautin lahuma, atau dengan mati keduanya, au li ahadihima, atau salah satu keduanya, fala mut'atan fi dzalika kullih, maka tidak wajib membayar mut'ah pada masalah semuanya itu. Paham salah? Garisan wajib bayar mut'ah dulu. Lain pada itu kada wajib bayar mut'ah. Bisa dah. Nominalnya, kadang bicara nominal mut'ah di kitab sini. Wa yusannu, berarti kada baku benar. Yusannu ja, disunatkan. Alatan kusa, jangan kurang, ansalasina dirhaman, 30 dirham khalisatan bersih. Mut'ahnya jangan kurang dari 30 dirham sunat.
wa antabluga nisfal mahri, dan sampai separuh mahar iza kana nisfuhu aksara min salasina dirhaman, apabila separuhnya itu lebih daripada 30 dirham. Ya taruhlah kita aja benar kebutuhan aja lah. Aku aja laki-lakinya sebulan 1 juta aja kamu bari, kamu cukup aja seorangan 1 juta aja gin, seorangan itu dah 3 juta kamu bari lah. Mut'ah. Kada ujian bini apa sedikitnya ini nggak dicukup 1 juta. Nah ya kayak apa nih ngarannya tanaza'a, bertengkar ngarannya bahwalan masalah mut'ah. Fa in tanaza'a, jikalau bertengkar bahwalan fi kadriha, pada nilai duit mut'ah. Oh jarang bini ulun minta mut'ah sebulan 5 juta. Ujian laki kada kawa. Ikam tahu haji dah perusahaanku kada semaju dulu, rupanya sugih benar. Wajar aja lah, masa menurang bahuma ditagih mut'ah 5 juta sebulan. Terlalu. Oh nah laki, ini sudah menghitung gimana 5 juta sebulan. Ujian nah laki, bisnisku kada serami dulu lagi. 3 juta aja lah. Kada. Nah, maka ada kau aja laki. Berarti tanaza'a kada bertengkar. Fa in tanaza'a fi qadriha, maka jikalau bertengkar bahwalan masalah nilai uang mut'ahnya, wa qaddaraha, mbah siapa yang menentukan, wa qaddaraha qadin, maka mengkadarkan nilai mut'ah itu qadin oleh tuan kadi. Nah lamun kayak itu hakim nang mutusakan. Berarti persidangan kada den, persidangan. Ya hakim, wahai perempuan, kamu ingin mut'ah berapa? 5 juta. Kamu bisa enggak memberikan sebulan 5 juta? Enggak bisa Tuan Hakim, usaha saya sudah enggak maju lagi. Oh jadi sih enggak bisa. Boh bertengkar. Sudah hakim bapandir lawan panitra. Pandir karena kalian tidak sepakat, kami yang memutuskan. Mut'ah yang wajib engkau berikan kepada istrimu 3.500.000. Tuk catok. Nah, ada kawan kita kadaraha qati. Lamun di pengadilan. Paham re? Are. Lamun di pengadilan, Bang, cari penengah. Makanya kan diberitahu tadi. Kamu sudah mut'ah lah. Anda kayak ulun mengeluarkan mut'ah, cuma kebanyakan minta. Berapa sebulan minta? 3 juta. Kamu sanggup lah? Kada sanggup. Ulun sanggupnya 1 juta, 2 juta aja. Biayanya kada. Nah, maka walinya lah yang menangahi. Udah tangahiakan. Tangahiakan. Ya sudah ikam 2 juta sebulan lah. Jangan bertengkar lagi. Nggih, ayo ulun usahakan. Beres. Apabila bayari mun di pengadilan mana? Siapakan duitnya? Kalau pindah di PHP laki-lakinya, jangan-jangan kena diputus hakim, ujar hakim sebulan 3.500.000, ulun terima, ujar laki-lakinya. Kalinya ada dai munjuk, anustainya kan ya. Makanya biasanya solahai mut'ah itu sebelum sertifikat diserahkan, penyerahannya di kantor pengadilan. Paham Pak? Nah diserahkan nang laki lawan nang bini na duit mut'ah. Himba itu tuntong mambi surat cerai lagi benar. Paham Bik? Ada paham Bik? Mar paham Mar? Wan? Iya. Bi ijtihadin, dengan ijtihad hakim.
Hakim pun kada sembarangan juga bihasabi mayahliku bihali zauji. Ikan menurut keadaan yang layak, menurut sesuatu yang layak dengan keadaan suami, yasaran wa isaran, sugih dan miskinnya. Oh, hakim pintar aja menimbang, kau usahanya apa, penghasilannya berapa, kan gitu. Mayaliku binasabiha, dan sesuatu yang layak dengan nasabnya. Nah, maulah orangnya bungas nang gini, nasabnya gini, orang turunan sugih kam sugih, masa diberi mud'ah sekian. Nah, itu hakim nang mutusakan. Wasifatiha sifatnya. Wala farqa fi wujubiha. Tidak ada perbedaan dalam wajib mut'ah bainal muslimi wal kafir, antara orang Islam dan orang kafir. Oh, ternyata hukum ini berlaku umum. Karena ada perbedaan. Apa yang bercerai ini orang Islam atau yang bercerai ini non muslim. Nang orang nggak ada Islam tuh bercerai di pengadilan, kayak inilah acuannya. Selama maksudnya apabila laki-lakinya yang menggugat cerai, wajib mut'ah. Habis saya. Bini-bininya yang gugat, kada. Jadi wala farqa fi wujubiha bainal muslimi wal kafiri wal hurri, orang yang merdeka, wal abdi dan budak, wal muslim wal muslimati perempuan muslimah, wazimiyah jimmiyah, wal hurrati perempuan yang merdeka, wal ammah dan perempuan budak. Maksudnya hukum berlaku umum. Kemudian paslon fil qasami wan nusuj. Pasal membicarakan masalah pembagian malam bagi orang yang berbini 2 atau bini 3 atau bini 4. Nang gaya apa cara membagi malamnya? Bah, jangan 2 sih kok aja belum belajar barang dahulu. Itu maksudnya. Wan nusuzi dan bab durhaka. Nang gaya apa? Istri yang disebut dengan istri yang durhaka ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.